Makanya kalau kita sadar, cara berpikirnya begini, sholat membuat kita bahagia, maka semua orang akan menunggu waktu sholat. Karena itu ketika Anda punya masalah, kalimat sholat itu ketika disebutkan di Quran, bersanding dengan solusi. Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, maka minta kepadaku. Sabar terima masalahnya, karena semua orang punya masalah. Bukan Anda saja, kata Allah, semua orang hidup punya masalah. Perhatikan Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, kata Allah, aku akan uji dengan persoalan, diuji dengan masalah. Masalah ini aku turunkan bukan ingin membuat hidupnya bermasalah. Perhatikan bahasa Qurannya. Tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab kalau hidup nggak ada ujian, kualitasnya nggak meningkat. Anak SD itu masuk SMP kalau sudah lewat ujian. Harus diuji supaya kadar keilmuannya bisa diketahui layak untuk masuk SMP. Kalau nggak ada ujian, nggak ketahuan peningkatan ilmunya. SMP ke SMA ada ujian. Jadi kalau tahap yang sederhana saja ada ujian, apalagi hidup yang begitu kompleks, pasti ada ujian. Di cara berpikirnya jangan salah. Ketika sedang punya masalah, sesungguhnya Allah sedang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Semakin tinggi ujian, artinya kita akan semakin meningkat dengan kuat. Karena orang besar itu nggak akan diuji dengan ujian kecil. La yukallifullahu nafsan illa. Jikalau Anda hadir sekarang di pengajian ini sedang punya masalah berat rasanya, maka berbahagialah. Artinya Anda akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah karena ujian yang diturunkan, ujian yang disetarakan dengan kemampuan Anda. Itu poinnya. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Apa dikira Ustadz gak punya masalah? Lebih banyak daripada jamaah. Tuh masalah antum tuh. Saya jawab juga. Di hidup bersanding dengan masalah. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah artinya tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Selesai. Nah sekarang kata Allah, kalau sedang punya masalah, minta kepada saya solusinya supaya dipermudah. Lewat apa ya Allah? Wassalah, datang. Kalau Anda masih nggak mau sholat, ditanyakan imannya oleh Allah. Makanya kalimat ini disebutkan sekali lagi untuk menguatkan di ayat 153. Dipanggil kalimat imannya. Seakan-akan begini bahasanya. Kamu ini punya iman apa enggak sih? Kalau nggak punya iman kamu apa? Ya karena nggak ada iman. Sekarang kamu masih mengaku beriman, tapi saya panggil sholat nggak datang. Karena itu di ayat 153, paling kanan sebelah bawah, itu kalimatnya berubah dengan disebutkan kata iman di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang beriman. Mana imanmu? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kalian punya masalah, kata Allah, sekali lagi datang. Lewat sholat minta kepada. Makanya kalimat ista'in dirubah menjadi kalimat permintaan, berubah jadi nasta'in. Saya tanya pada Anda, apakah kita mengucapkan kalimat nasta'in dalam setiap sholat? Berapa kali kita ucapkan dalam sehari? 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Hadis qudsinya mengatakan, ketika seorang ibadah benar bacanya, membaca kalimat itu benar salatnya sampai di kalimat itu, maka jawaban hadis qudsinya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, maka apapun yang hambaku minta sampai di sini aku akan kabulkan selama itu dia butuh.